Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini Bu Wahyu akan menyampaikan materi tentang apa? Untuk hari ini pembelajarannya saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan artifisial, terus perbedaan antara teknologi mesin dan juga manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Bu Wahyu menyajikan materi tersebut pastinya punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak? Oh pasti itu, kalau tujuannya supaya anak-anak itu lebih tahu bahwa contoh kecerdasan artifisial itu sebenarnya banyak sekali, tapi cuma mereka belum tahu saja bahwa itu adalah contoh-contoh dari kecerdasan itu sendiri. Di setiap harinya mereka sudah melakukan ternyata. Dari pembelajaran yang akan Bu Wahyu berikan kepada anak-anak, harapannya apa untuk anak-anak ke depannya? Harapannya ya supaya anak-anak itu lebih bijak lagi dalam bermain HP ya tentunya. Kalau sekarang kan tanpa pengawasan orang tua itu HP itu sebenarnya kalau kita sangat rawan ya, sangat rawan sekali. Nah, makanya dengan adanya pembelajaran ini semoga saja anak-anak itu bisa memilah, oh ini yang bagus untuk dirinya sendiri, ini yang tidak. Contohnya saja YouTube misalkan untuk mencari pembelajaran yang dirasa anak tidak bisa, bukan hanya untuk tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat juga. Dari sini kita untuk belajar bersama-sama, anak mengenal dengan lingkungannya, dengan media komputer atau lanjutnya itu ya. Ada media komputer, media HP, banyak sekali ternyata. Oke, silahkan dilanjut kembali Bu. Oh iya, terima kasih Bu Edi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang semalam sudah belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali semuanya supaya
lagi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira hampir semuanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah ini kalian dapat berdiskusi tentang manfaat dan juga tantangan sederhana dalam penggunaan A itu sendiri. Nah, apa itu kecerdasan aktivisnya? Nah, biasanya disingkat sebagai KA. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, karakteristiknya diperhatikan itu ada belajar dari data, dari sebuah data. Contohnya adalah Google Translate. Pernah membuka Google Translate pada saat belajar bahasa Inggris? Pernah. Ya, kalian mencari pada Google Translate untuk mengartikan apa itu pengertian dari bahasa Inggris yang tidak kalian ketahui. Biasanya kalian menggunakan apa? Aplikasi apa? Cici? Google Translate langsung? Oh, WA. Terus ada lagi? Ya, AI ya. Nah, terus yang kedua, karakteristiknya adalah KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya adalah Google Maps sama Google Assistant. Pernah jalan-jalan? Pernah. Kemana? Ke pantai mungkin, atau mencari alamat seseorang. Pernah kesasar nggak? Pernah. Pastinya pernah. Terus kalian kalau kesasar bertanya sama siapa? Ya, pada orang yang pertama. Kalau orang yang merasa kita tidak bisa menemukan, kita baru membuka yang namanya Google Maps. Biasanya Google Maps ini buatan siapa? Kan buatan manusia loh. Nah, kadang ada yang menjerumuskan apa tidak? Misalkan kamu disuruh lewat jalan Rabasan supaya lebih dekat, ternyata lewat jalan Rabasannya lebih ekstrim. Kadang ya jalannya ya dilewatkan jembatan yang apa itu. Itu adalah KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya adalah yang biasa kalian temui di HP orang tuamu. Ada Shopee, ada Lazada, apalagi TikTok Shop. Itu fungsinya untuk apa? Membeli atau belanja secara online. Nah, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, Twitter. Itu semuanya kan media sosial kan? Nah, biasanya gini, apabila ada temannya, Akila berteman dengan Dina, sudah di-follow ya, katanya. Terus Ira tidak memfollow-nya, di berandanya Ira muncul teman yang diikuti oleh temanmu toh? Nah, seperti
emosi, nilai moral, dan etika. Ya, jadi semuanya sebenarnya ada kelemahan dan juga ada kelebihan, baik itu kecerdasan manusia maupun dengan kecerdasan mesin. Di sini Bu Ayu ada sebuah permasalahan. Maya ingin sekali membeli sepatu baru, tapi dia malas untuk keluar rumah karena cuaca yang panas. Akhir-akhir ini kan cuaca kita panas sekali ya. Malas nggak kalau keluar rumah? Males. Karena apa? Karena selain banyak polusi, juga bisa kulitnya nanti bisa gosong nanti kalau keluar rumah terus. Lebih enak rebahan ya. Lebih enak rebahan. Kira-kira bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh Maya? Coba Rizky, gimana? Kamu memberi solusi pada Maya bagaimana? Maya mau belanja sepatu. Padahal besok mau hari ini 3 hari lagi mau dipakai. Oh, pesan di Shopee ya, pintar. Pesan di Shopee atau belanja online. Selain Shopee, kira-kira makanan bisa nggak pesan secara COD? Bisa. Wah, sekarang hebat ya, semuanya serba bisa. Nah, coba dilihat ini. Ini gambar apa ini? Facebook. Yang ini? Twitter. Ini fungsinya sama enggak? Sama. Hampir semuanya sama. Ini sama-sama media sosial. Ini apa ini? Ini Instagram. Yang ini? YouTube. Ini? WhatsApp. Ayo, ini pasti tahu semua ya. Kalau kalian tidak bisa baca, tidak bisa ngetik, berarti bagaimana cara WhatsApp temenin? Pesan suara, hebat banget ya. Kali ini apa ini? Apa? Masa tidak tahu ini apa? Telegram? Oh, Telegram yang ini. Berarti ini apa? Pembersih. Ini apa ini? Kasih tahu yang bisa joget-joget itu. Ini buat telepon. Yang ini? Ya, email. Ada email di sini. Bu Ayu punya video. Coba disimak dulu ya videonya ya. Bejone sambil oleh-oleh gitu kan? Belanja online Pak Sumat, maksudnya belanja bisa lewat internet, gila, jadi bisa lebih cepat dan aman daripada kita harus itu keluar. Iya Pak Sumat, lebih praktis dan cepat. Awas cuma beli kaos kaki saja Pak Sumat. Apa? Beli online cuma pakai kaos kaki, Fer? Iya Pak Sumat. Lihat lagi kaos kaki apa ini? Udah bolong begini. Gini, Fer. Tuh, silakan tambah kuat. Yati, kenapa mukanya cemburu gitu? Biasanya kan kalau warung saya wajahnya pasti ceria. Ini Bu Ina, kemarin isi pulsa kok belum masuk juga ya sampai sekarang. Loh kok bisa? Jangan-jangan beli pulsanya ngebon ya? Jadi belum masuk pulsanya. Enak aja Bu Ina ini, saya sudah bayar kok, tapi belum masuk pulsanya. Ini malah operatornya minta syarat. Kayak mau sekolah aja pakai minta syarat segala, Bu Yati. Iya ini, apalagi syaratnya isi pulsa harus tekan pagar. Emangnya saya satpam apa harus tekan pagar? Oh iya, saya kemarin juga gitu Bu. Masa waktu beli pulsa, saya disuruh tekan bintang. Emangnya saya astronot apa? Bisa aja usaha luar angkasa dulu. Ibu ini ngawur. Maksudnya operator itu tekan pagar dan bintang yang ada di HP ibu-ibu,
bukan suruh pencet pagar dan minta beneran. Fungsinya itu untuk lihat pulsanya sudah masuk apa belum, gitu. Nah, coba setelah melihat dari cuplikan dari apa ini ya, videonya keluarganya Pak Somad, kira-kira mereka itu sebenarnya paham nggak dengan aplikasi yang ada di HP-nya mereka? Tidak paham ya. Karena apa? Disuruh tekan pagar dikira jadi apa? Satpam. Disuruh tekan bintang dikira mau jadi astronot. Padahal itu adalah sebuah perintah supaya mereka bisa beli pulsa secara online. Nah, bisa diisi, tidak harus kita datang ke counter untuk membelinya, karena lewat aplikasi semuanya juga sudah bisa. Bisa nggak lewat Shopee Pay? Bisa. Bisa nggak lewat Dana? Bisa. Bisa ya. Terus tadi mereka beli kaos kaki lewat apa? Shopee, lewat online Shopee ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dilemanya bila ada satu keluarga yang inginnya itu membeli secara online, tapi ternyata tidak banyak yang tahu. Jadi perlunya untuk kita itu mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau hidupnya kita itu mungkin di desa, terus HP-nya mungkin masih HP jadul, itu kan tidak ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Padahal itu adalah memudahkan kita mungkin pada saat darurat. Nah, coba perhatikan video yang kedua. Kamu terjebak hujan di malam hari. Kamu sudah memesan taksi. Anehnya, Pak sopirnya diam saja. Kamu tiba-tiba Tidak ada sopirnya. Kira-kira mobil halus? selalu terbirit-birit. Sopirnya tidak ada. Tunggu. Ini bukan film horor. Ini adalah masa depan mobil otonom yang sebentar lagi terwujud. Jadi, apa kelebihan dan kekurangan mobil otonom? Mari kita lihat. Tidak ada kemacetan. Di kota-kota besar, kemacetan lalu lintas akan hilang saat kendaraan otonom berkeliaran di jalanan. Banyak orang akan menghemat sekitar 40 jam dalam setahun. Itu adalah jumlah rata-rata yang dihabiskan pengemudi mobil perkotaan saat terjebak macet. Tidak ada lagi kecelakaan. Jumlah kecelakaan akan berkurang sekitar 90%. Saat menyeberang jalan, kamu tidak perlu khawatir lagi seseorang akan menerobos lampu merah. Tingkat kejahatan menurun. Penjahat tidak akan bisa kabur dari kejaran polisi jika naik mobil otonom. Mobil itu bisa dilacak dan dihentikan dari jarak jauh. Mereka mungkin masih akan menggunakan mobil biasa, tapi di masa depan, mobil manual akan makin langka dan lebih sulit didapatkan. Honey, respawning Rome, please. Yes, our city currently has a population of 9. Farmer, I definitely. Taksi terbaik di dunia. Di kota-kota besar, naik taksi akan jauh lebih murah dibanding punya mobil sendiri. Banyak perusahaan taksi yang menyediakan mobil otonom. Di kota yang tanpa macet, waktu tunggu taksi hanya cuma sekitar 38 detik dan biaya perjalanannya akan menurun. Mobilitas dan kenyamanan seperti ini akan membuat mobil biasa tidak berguna. Pengiriman cepat. Biasanya, berapa lama kamu menunggu pizza pesananmu tiba? Di kota besar, waktu tunggu rata-ratanya sekitar 40-80 menit. Jika pizza dikirim dengan mobil tanpa sopir, kecepatannya akan naik 2 kali lipat. Dan ini berlaku untuk makanan apapun. Masa depan sempurna. Jika di kota cuma ada taksi dan angkutan umum otonom, kita tidak perlu garasi dan tempat parkir lagi. Sehingga area rumah dan bangunan akan meningkat. Semua mobil akan bertenaga listrik sehingga bagus untuk alam. Dan coba bayangkan, kamu tidak akan pernah tilang parkir sembarangan atau mengebut lagi. Pengiriman jarak jauh. Sopir truk tidak perlu menghabiskan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu di jalan. Semua mobil pengangkutan barang juga akan dilengkapi autopilot, sehingga pengangkutan kargo jarak jauh lebih cepat. Tapi, sebelum membahas kelemahannya, mari kita lihat dulu cara kerja mobil otonom. Begini, prinsip kerja mobil otonom mirip dengan tubuh manusia. Kita punya telinga, hidung, dan mata untuk menganalisis informasi lalu bereaksi. Sementara mobil otonom punya sensor dan kamera radar.
bisa mengelilingi kota dengan sempurna dengan kemampuan tadi. Dan itulah masalah utamanya. Mobil-mobil ini bergerak terlalu sempurna. Contohnya begini, ada mobil otonom yang sedang berkendara di jalanan yang ramai dan melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Sistem internal mobil dengan cepat menganalisis situasi ini dan memutuskan orang tersebut akan melangkah ke jalan. Reaksi logis dari komputer adalah berhenti dan membiarkan pejalan kaki lewat. Jadi, mobil mengerem dan berhenti mendadak di jalanan. Padahal orang tadi tidak mau menyeberang sama sekali, dia cuma sedang menunggu temannya. Agar bisa mengatasi kasus seperti tadi, pengembang memberi suara ke beberapa mobil dan mengajarinya mengklakson. Kini, jika tidak paham harus bagaimana, mobil ini akan membunyikan klakson seperti pengemudi yang marah. Namun, masih ada banyak masalah yang tidak bisa diatasi dengan klakson. Contohnya, saat ada burung menyeberang jalan. Mobil-mobil ini juga punya beberapa kelemahan mendasar. Harga tinggi. Harga mobil otonom reguler yang dilengkapi barang elektronik bisa lebih mahal dibanding mobil konvensional premium. Masalah ini akan teratasi dengan perubahan pada taksi, tapi mari kita mundur dulu. Pengembangannya sulit. Memperbaiki mobil biasanya tidak sulit, kamu bahkan bisa melakukannya sendiri tanpa mobil. Namun, masalahnya akan jauh lebih besar jika yang rusak adalah mobil otonom. Kerusakan kecil saja bisa menyebabkan kecelakaan serius. Pengemudi berpengalaman bisa mengendarai mobil dengan ban kempes dan lampu rusak, tentunya untuk jarak dekat. Namun, komputer bisa kebingungan saat terjadi bug di radarnya. Selain itu, perakitan mesinnya juga butuh ketelitian yang detail. Awalnya, perusahaan akan memproduksi sistem yang sempurna untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Namun, saat produk itu sudah di tahap produksi massal, kualitasnya mungkin menurun. Kejahatan siber. Mobil otonom bisa sangat menggiurkan bagi para penjahat yang mahir mengutak-atik komputer. Bayangkan kamu sedang naik taksi otonom, memberitahu alamat tujuanmu, dan taksi itu justru membawamu ke arah berbeda total. Lebih tepatnya, bukan si taksi itu, melainkan penjahat yang masuk ke sistemnya. Isu lingkungan. Seiring waktu, semua mobil otonom akan beralih dari gas ke listrik. Namun, sebelum itu terwujud, masih ada masalah lingkungan yang lebih parah dibanding saat ini. Saat kamu sudah tiba di tujuan dan turun, mobil itu akan sibuk mencari tempat parkir. Jika tidak ketemu, dia hanya akan berkeliling kota dan mengembulkan banyak asap knalpot sampai kamu memintanya kembali. Terus, Nah, dari gambar itu tadi bisa kita simpulkan ya dari videonya ya. Ada kelemahan, ada juga kelebihan. Kira-kira kalau kita bisa hidup dan membeli mobil itu, mungkin banyak kelebihannya, tapi kelemahannya dengan harga yang tinggi, harganya mahal sekali. Dan tidak semua orang bisa atau mampu membelinya, gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu apa? Memudahkan pekerjaan manusia, ya kan? Nah, tanpa harus bermacet-macetan, terus mengantar makanan hanya berselang beberapa menit, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak menimbulkan polusi udara juga. Tetapi yaitu semuanya pasti ada kelemahannya. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di sini Bu Ayu ada gambar-gambar aplikasi, contoh-contoh gambar aplikasi kecerdasan artifisial atau KA. Nanti kalian gunting, ditempelkan di sini ya. Nanti agak bawah aja nggak apa-apa, ya nggak sesuai kolomnya. Nama aplikasinya ditulis apa nama aplikasinya. Nah, ini contohnya nomor 1 ini apa namanya? Line. Apa itu? Isinya untuk apa? Untuk apa? Iya, bisa mengirim pesan sama, hampir sama dengan Telegram, hampir sama dengan Instagram. Manfaat atau kegunaannya, ya, di sini ada banyak, ada 10. Buat apa?
Ditulis nama bapaknya. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, terus nama anggotanya. Kelompok 1 sini. Ya, yang penting rapi. Ada ditanyakan? Boleh ya. Ya, ya nggak apa-apa di bawahnya, nggak apa-apa sampai menerobos kotanya nggak apa-apa. Nanti ditulis di nomor 1 dulu ya. Ada yang tahu nggak? Kalian pernah cari gambar? Kalian cari gambarnya di aplikasi apa? Jadi bisa. Yang lebih ke dominan banyak gambarnya? Pinterest dengan logo huruf P. Punya aplikasinya punya huruf P. Iya. Mana? Iya. Ini loh, yang ini loh. Apa ini? Pinterest. Aplikasi. Ya ini 5, itu 5. Yang nggak sama. Nggak apa-apa 5 aja, nggak apa-apa. Nanti yang sananya nggak sama nggak apa-apa. Bisa.
Jualan bisa nggak? Bisa. Cari pertemanan? Bisa. Unggah video? Bisa. Unggah foto? Bisa. Banyak sekali. Ya. Hampir semua media sosial itu manfaatnya hampir sama ya. Seperti Facebook, Telegram, Instagram, itu kan hampir semuanya sama. Lain. Bu, nanti perwakilannya berapa? Satu saja. Sudah selesai ya. Yo, yang maju kelompok 1 maju dulu. Kelompok 2, yo. Perwakilan, yuk masuk yuk. Yo, semuanya diperhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Agak keras mungkin suaranya agak keras. Ya, aplikasi lain. Yang berbaca tadi dari hasil kelompok 2 yang di gambarnya yang dicari apa saja tadi? Like, Facebook, Shopee, WhatsApp, sama Lazada. Nah, untuk Shopee dan Lazada kira-kira manfaatnya sama enggak? Sama ya. Oke, tinggal kita mau belanja atau kita mau menjual. Bisa enggak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk Mas Bukit. Ayo dari kelompok 1, siapa yang mewakili? Ayo Mbak Adila, ayo maju Mbak Adila. Satu saja. Mana? Dia baca satu. Nanti setelah ini hasilnya dikumpulkan di depan ya. Yes, diperhatikan dulu dari kelompok 1. Ya. Manfaat atau kegunaannya untuk belanja. Terus kedua, Facebook, aplikasi. Manfaat atau kegunaannya melihat video, mencari teman dan berjualan. Ya. Nah, Facebook Pro itu sekarang terbaru ya? Nah, terus Nomor tiga, ada nama aplikasinya Google. Manfaat atau kegunaannya bertanya sama. ya, bertanya apapun bisa lewat Google. Terus Yang nomor empat, nama aplikasinya YouTube. Manfaat atau kegunaan melihat video bisa. Selain video, YouTube untuk apa aja? Ada juga untuk video pembelajaran. Kalian misalkan ada yang suka nge-vlog, ada yang mau jadi YouTuber? Oh, Rizky, ya. Nanti videonya di-upload ke YouTube, dapat uang ya. Terus ya, TikTok atau TikTok Shop. Fungsinya untuk apa? melihat video, membuat video dan Iya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada TikTok Shop, ada Lazada, ada Facebook, ada Google, ada juga YouTube. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari kecerdasan artifisial. Ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak lanjut mengerjakan LKPD. Bu Ayu kasih waktu
10 menit karena soalnya hanya sedikit. Ayo. Ya, wes. Silakan dikerjakan. Nggak boleh colok ya. Karena ini kan bukan tugas bersama, ini tugas mandiri. Kalau tadi kan tugas bersama, jadi boleh diskusi. Kalau sekarang tidak boleh diskusi. Kurang satu. Ya, kurang satu. Oh, ketukar mungkin. Tadi sudah dikasih 1 menit, tau belum kan? Oh, tadi sama Zara dicoret namanya tadi. Ada yang nanyakan nggak? Ya. Ada yang nanya kan? 3 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis, saya ambil ya. Nanti untuk tugas kelompoknya dikumpulkan nanti terus dipajang di mading kelas. Nah, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Coba kita membuat kesimpulan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar tentang kecerdasan manusia, kecerdasan menggunakan mesin, perbedaan teknologi menggunakan mesin. Nah, kesimpulannya bahwa kecerdasan manusia itu masih bisa berpikir secara logika dan juga menggunakan perasaan. Kalau mesin tidak. Nah, berarti kita setiap hari itu sebenarnya sudah menggunakan kecerdasan artifisial apa belum? Sudah apa belum? Nah, yuk. Kayaknya kok masih loyo ini. Coba
Gimana Bu setelah mengajar perasaannya? Alhamdulillah perasaannya luar biasa. Anak-anak sangat antusias sekali setelah diajak nonton video terutama. Oh, anak-anak jadi lebih tertarik gitu ya? Iya. Terus gimana? Apa anak-anak semakin memahami atau semakin bingung dengan materi yang baru itu? Kalau itu kan pasti ada kendala ya. Kendalanya itu anak-anak itu mungkin masih awam dengan materi itu, jadi kayaknya belum bisa membedakan ya. Ini materi baru atau materi diajak nonton atau bagaimana, kayaknya belum bisa membedakan ini. Yang penting mereka senang gitu loh. Iya. Terus setelah pembelajaran ini, untuk selanjutnya apa yang Bu Wahyu akan lakukan? Setelah ini mungkin saya akan memberi materi yang lebih menyenangkan lagi supaya anak-anak juga lebih antusias dalam pembelajaran hari ini. Oke. Terima kasih Bu Wahyu, semoga kedepannya belajar sama anak semakin menyenangkan, semakin Amin. menggembirakan. Terima kasih.